ibu, kalau sholat hajat atau apa, doakan negara kita. Doakan Islam di negara kita. Kemarin sudah didengung-dengungkan Majelis Ulama Indonesia akan dibubarkan. Ini sudah keterlaluan. HTI dibubarkan, FPI dibubarkan. Sekarang gilirannya Majelis Ulama Indonesia. Jangan enak-enakan aja. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Anda ini umat Muhammad, Anda ini bertanggung jawab besok di hadapan Allah. Paling tidak berdoa, minta ke Allah supaya ada perubahan untuk Islam. Kita rakyat biasa, kita rakyat jelata, kita rakyat tidak mempunyai pangkat apa-apa, tetapi kita mempunyai pangkat di mata Allah. Kalau kita berdoa ke Gusti Allah, insya Allah dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. محيي النفوس سيل الله شمس سموشي المدد يا عين روشي ربي يسر لي أموري في عروضي مع صدوري واختفائي وظهوري وبعزم عن جلوسي شيل الله يا عين روسي شيل الله محيي النفوس شيل الله شمس سموسي المدد يا عين روسي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah ar-rahim ar-rahman. La ilaha illallah al-hannan al-mannan. La ilaha illallah al-malik ad-dayyan. Fatir as-samawat خالق النور والظلمات عالم السر والخفيات منزل الآيات والدلالات مسبه النعم والبركات. وصلى الله على أفضل الصلوات وأزكى التحيات على سيد السادات بأكمل أهل الأرض والسماوات حبيبنا وشفيعنا الذي يسجد في أمام الله في يوم القيامة سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه المجاهدين. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فقال الله تعالى أيضا: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العلي العظيم
wa sadaqa ala lisan sayyidil mursalin. Amin. Allahumma barik lana bil Qur'anil azim wa minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum qira'atana fi hadhihi as-sa'a minal ijabah wal baraka. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah ya basital yadaini bil atiyah ya sahibal mawahibis saniyah salli ala habibikal Mustafa Muhammad wa alihi khairil wara sajiyah. Waghfir lana ya Allah, yang saat ini kami datang ya Allah atas kerinduan daripada majlis-majlis yang Engkau anugerahi rahmat serta barokahmu ya Gusti. Ya Allah, ampunilah kami semuanya ya Allah, dengan dosa-dosa kami yang kami sengaja maupun yang tak kami sengaja. Engkaulah Sang Maha Pencipta ya Rabbana ya Gusti. Pasti Engkau mengetahui tentang perihal diri kami ya Allah. Kami adalah hamba-Mu, memohon kepada Engkau ya Allah di dalam malam silaturahmi, di dalam malam tasyakkuran atas umat kekasih-Mu Muhammad yang mempertemukan kami saat ini di tempat kami. Turunkanlah rahmat-Mu kepada kami dan ampunilah seluruh dosa-dosa para jamaah yang malam ini dengan bergotong royong bersama-sama duduk menghadap kepada Engkau ya Allah. Dan pula ya Allah, inilah harapan-harapan kami ya dzal ula fi hadhihi laila wa min kulli layali walhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah yang sama-sama kita banggakan sahibul hajat wa niyat Bapak Adrian sekeluargi dan putra dari beliau insyaallah akan melaksanakan sebagai umat kekasih Muhammad yaitu khitanan siapa namanya Adrian. Semoga penuh barokah, keberkahan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hujat, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Walimatul khitan. Terus walimatul khitan, khitannya wajib, walimanya enggak wajib. Tetapi bila diadakan, Kanjeng Nabi gembira ria dengan pertemuan seperti ini, rahmatullah pasti turun dan sahibul hajat dan niat akan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tambahan rezeki dan karona dan barokah. Ma'asyiral muslimin, di mana tentang pertemuan semacam ini disitir di dalam surat Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Ada kelompok-kelompok, hei kekasihku Muhammad, hamba-hambaku dari umatmu, mereka sengaja datang, mereka sengaja kumpul, wa yanhauna 'anil munkar. Di dalam pertemuan tersebut tertutup, terperisai sudah daripada mungkar-mungkar. Kita datang ke majelis ini, bapak-bapaknya pakai baju kuku, pakai kopiah. Mang, pada menuju ke mana? Ayat tabligh. Asyik. Walaupun hujan tidak menghalangi.
Ibu-ibunya, gadis-gadisnya gegap gempita, senang. Ayat numeser jilbab anyar untuk malam pertemuan dia. Neng badai ke mana? Ayah Habib di Jakarta. Asyik. Wa yanhauna 'anil munkar, terperisai dengan busana-busana yang baik, busana-busana yang sopan, busana-busana muslim dan muslimah. Turun di sini rahmatullah. Kita mendapatkan pahala. Orang-orang tua kita yang saat ini ada di alam kubur maupun saat ini yang ada dalam rumah, mereka semuanya mendapatkan andil, share on, saham-saham tentang pahala-pahala kita yang saat ini kita duduk di tempat yang mulia ini. Orang-orang sepuh-sepuh, orang sadayana nu aya di kubur ayeuna senang, gembira, berbunga-bunga. Hadits Rasulullah mengatakan apa? Kalau di satu tempat didengungkan kalimatillah, di satu tempat dimohonkan ampunan dari Allah, ayah-ayah mereka, ibu-ibu mereka yang mendidik mereka-mereka yang saat ini hadir, mereka semuanya mendapatkan rahmat di Gusti Pangeran. Sehingga mereka berkata, berteriak, la tagum min maqamikum, janganlah kalian berdiri selagi kalian duduk di majelis taklim, di pengajian, di pengaosan. Kami ini mendapatkan rahmat di Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada yang tidak ada hubungan darah dengan kita, tapi mereka mendapatkan daripada sahab-sahab pertemuan ini. Sahabat adalah guru-guru agama kita yang mengajarkan tentang tauhid. Itu pun mereka mendapatkan barokah dari majelis yang penuh karamah. Ulaika humul muflihun. Kelak mereka besok di yaumil qiyamah mendapatkan perlindungan dariku, karena semasa hidupnya dia getol menghadiri majelis-majelis taklim, majelis-majelis pengaosan, sehingga apa? Allah Subhanahu wa ta'ala besok di yaumil qiyamah dikatakan mendapatkan kesenangan dan kemenangan. Ulaika humul muflihun. Jadi apa sahibul hajat mengadakan pertemuan semacam ini? Enggak rugi, bahkan untung di dunia, untung besok di kubur, untung besok di yaumil qiyamah, karena mengumpulkan orang untuk kebaikan. Coba ayeuna wengi ieu untuk aya pangaosan cepongan dong 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 dong, si Asep asyik cepongan, udah gitu joget-joget, mabuk-mabuk. Kalau orang yang mengadakan begini, seluruh dosanya para penghubung, para undangan diterima oleh sahibil hajat. Ini keadilan Allah mengadakan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Mereka-mereka yang datang semuanya ditanggung oleh sahibil hajat. Ma'asyiral muslimin, Anda harus tahu, jangan mentang-mentang orang kaya malu bikin pangaosan. Mentang-mentang dia kaya, orkes-orkesan atau band atau cepongan, bangga. Tapi engke dikubur, sebelum dikubur ditarik sakratul maut. Idza balaghatil khulqum wa antum hina idin tandurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Orang kalau mau mati, hijabnya dibuka oleh Gusti Allah, melihat malaikatnya, melihat di betot-betot rohnya. Pertama malaikatnya serem,
ente saha saya. Ditarik dari kaki itu roh. Langsung modar. Tas modar dibawa ke kubur. Malaikat dongkap. Man rabbuka? Saha Tuhan? Saya. Man nabiyuka? Saya. Abdi dengar kita. Langsung digaplok ke malaikat. Irabna tidak pernah membawa kebaikan. Tidak pernah membawa kebaikan di kampungnya maupun di desanya. Hidup ini rugi. Insya Allah anjen boga duit 1 triliun. Kau udah mati gak dibawa? Yang dibawa amal. Seperti malam ini, malam munajah, malam mengetok pintunya Gusti Allah. Seluruh ahli desa kumpul menjadi satu, mengetok pintunya Allah. Di dalam satu karya seorang sastrawan, aigontu annaka muhsinun wahhab faqara'tu babak wa huwa ni'mal babu. Aigontu, aku berperasaan dengan baik kepada engkau ya Gusti ya Allah, aku ketuk pintumu dan itulah sebaik-baik pintu yang engkau bukakan bagi kami. Malam ini kita mengetuk pintunya Gusti Allah. Wasilah nu putrana Mr. Andrian, Profesor Dokter ya. Amin. Wasilah, tapi tujuan kita ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah walimatul khitan. Yang pertama mengadakan walimatul khitan yaitu Maulana Yusuf Kasunyatan Ibn al-Imam Sultan Hasanuddin Ibn al-Imam Syarif Hidayatullah. Setelah pupus Sultan Hasanuddin, peperangan belum selesai dengan Pajajaran Siliwangi. Setelah pupusnya Sultan Hasanuddin, banyak kerajaan-kerajaan di Jawa maupun di Sumatera sudah tidak bersemangat lagi. Maulana Yusuf boga putra arana Muhammad. Di khitan diundang raja-raja dari Pasuruan, Madura, Surabaya, Tuban, Cirebon sampai daripada Sumatera, semua kumpul. Kenduri 7 hari 7 malam. Waktu putrana Maulana Yusuf Kasunyatan Banten bin Sultan Hasanuddin. 7 hari 7 malam kendurinya. 1 malam pangausan, 1 malam khotimul Quran. Terus sampai 7 hari mereka mau pulang ditahan oleh Maulana Yusuf. Berunding bagaimana kita akan menyelesaikan amanat Sultan Hasanuddin untuk menyelesaikan daripada peristiwa daripada pertempuran dengan Siliwangi. Akhirnya disepakati berkat walimatul khitan. Raja-raja akan membantu. Akhirnya dibikin 3 jajaran, 1 dari barat, 1 dari tengah Jakarta, yang 1 dari Cirebon. Dan dari Cirebon Adipati Kemuning yang memegang daripada komandan sampai ke Sumedang, sampai naik ke Pajajaran. Dan di Jakarta, Batavia dipimpin oleh Fatahillah. Dan juga di mana di Kulon, Maulana Kasunyatan Maulana Yusuf Ibn al-Imam Sultan Hasanuddin dengan mudah mendapatkan kemenangan. Dan alhamdulillah Prabu Siliwangi akhirnya masuk ke dalam Islam, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Maulana Yusuf mengatakan, siapapun yang mengadakan walimatul khitan seperti di tempatku saat ini, dengan izin Allah aku bisa hadir kapanpun.
Mudah-mudahan mengiya Maulana Yusuf Ibnul Imam Sultan Hasanuddin Injunya Syarif Hidayatullah Gunung Jati, insyaallah bersama-sama kita. Karena ikrarnya beliau, kalau jepitan atau khitanan diadakan lalu dengan pengawasan, dengan qiraatil Quran, dengan istighfar, aku akan hadir, kata Maulana Yusuf. Merupakan daripada barokah bila seorang wali Allah rohnya di tengah-tengah umat muslimin dengan membaca daripada kalimatillah. Tentang daripada walimatul khitan ini menggegerkan dunia. Waktu penyakit AIDS menggoncangkan dunia tahun 1996 dunia digegerkan dengan penyakit AIDS. Tidak ada obatnya. Sampai daripada tahun 1998 WHO tentang kesehatan dunia menyeleksi, ternyata orang Islam sedikit sekali kena AIDS. Apa sebabnya? Setelah diperiksa dan lain-lain sebagainya, bahwa umat Islam karena dikhitan, yaitu mempunyai kekebalan di dalam badannya, bodinya strong, kuat, dan tidak mudah akan datang penyakit-penyakit seperti ini. Lalu WHO, World Health Organization, memberikan tahu kepada seluruh rumah sakit di dunia, tapi di stop oleh Vatikan. Tambah tahun tambah banyak orang-orang yang kena AIDS. Akhirnya WHO menyebarkan tahun 2003 seluruh rumah sakit di dunia mendapatkan edaran surat dari WHO. Kalau seorang ibu melahirkan seorang putra, tawarkan kepada sang ibu, lebih bagus dihitan atau tidak. Dan mereka banyak memilih khitan. Banyak orang kafir yang masih kecil, dia lahir supaya mendapatkan kekebalan badan, itu dikhitan. Dan khitan ini ternyata sesuatu yang di luar dugaan para pakar-pakar atau saintis kedokteran, yaitu pakar pertama, ahli tabib Ibnu Khaldun pada zamannya. Dia mengulas dengan kitabnya ilmu tib, ilmu kedokteran. Kalau seseorang muslim dengan muslimah menikah akan aman rumah tangganya. Kenapa? Sebab manusia itu dibentuk oleh Allah. Hawa nafsunya perempuan 100%, laki 50%. Bila lelaki dikhitan, kekuatan daripada nafsu berahinya naik dari 50 ke 75. Dan wanita kalau dia dikhitan, hawa nafsunya binatang yang 100 turun menjadi 75, sehingga terpadu. Lalu kita melihat orang-orang kafir, orang-orang kulit putih, gak cukup satu lelaki, gak cukup dua lelaki, yakni hawa nafsunya melebihi daripada binatang. Kenapa? Karena tidak dikhitan. Ini ajaran agama, dan ini dibuka oleh Ibnu Khaldun di dalam kitab Ilmu Tib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, walimatul khitan seperti begini ini sangat cocok. Kenapa? Karena ini membawa daripada sejarah pribadi atas beliau, Bapak Andrian sekeluarga. Waktu khitanan begini, bapaknya ini sahibul hajat, pasti orang soleh. Dia ingat waktu kecil dia dihitan, diundangkan para ulama-ulama, para ustaz-ustaz dengan membaca doa. Ini hari beliau meriwayat mengembalikan peristiwa pribadinya dia waktu masih kecil dihitankan oleh ayahnya. Di sini fenomena pemandangan mengingatkan beliau kepada ayahnya, kepada ibunya dan keluarga besarnya. Lalu kembali kepada si anak. Ini anak tidak bakal lupa seumur hidupnya bahwa kisah atau terjadi malam ini terus dibawa sampai dia meninggal dunia masih ingat. Ini contohnya bapak-bapak sepuh-sepuh di sini. Boleh ditanyakan, segala peristiwa bisa lupa, tapi waktu dikhitan nggak bakal bisa lupa. Leres mak. John, jangan tidur.
Tidur depannya Habib. Capek Habib di Jakarta, langsung ke dia. Masya Allah. Si anak ini gak bakal lupa saya atau bapak-bapak utos kolotnya, ajengan-ajengannya, tanyakan pohon. Karena ini sejarah pribadi. Kapanpun dibawa. Dan si anak insya Allah besok akan meneruskan pola cara kehidupan sang bapak. Karena sang bapak mengajarkan tentang hal-hal begitu. Ini untungnya kalau walimatul khitan dengan pengawasan, dengan koridor agama, sehingga membawa berkah. Umpamina iya, wengi iya, Pak Andrian sekeluarga manggil joget-joget segala macam. Nanti si anak di zamannya mungkin joget-joget telanjang. Asyik. Karena terbawa. Sampai kapanpun kita nggak bisa lupa. Seluruh peristiwa perjalanan hidup kita, kapanpun nggak bakal bisa lupa tentang walimatul khitan. Mari ma'asyiral muslimin, beliau mengajarkan sahibul hajat kepada kita. Tidak ada kebanggaan kecuali putra soleh. Tidak ada kebanggaan kecuali putri soleha. Ini kebanggaan orang tua. Kalau orang tua ini, kalau mendapatkan anaknya nggak benar, rasanya bagaimana perasaannya? Tetapi kalau anaknya benar, pasti dia bersyukur ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dan khitanan ini membawa dampak positif di dalam perjalanan hidup. Mari kita kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi itu lahir sudah dihitan. Para nabi-nabi semuanya waktu lahir sudah terhitan. Wabil khusus Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahirnya sudah dihitan. Dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah terkhitan. Al-Imam Hasan bin Ali sudah terkhitan. Al-Imam Husain bin Ali sudah terkhitan. Al-Imam Sajjad waktu lahir sudah terkhitan. Al-Imam Muhammadil Baqir, yaitu para imam Ahlul Bait, dialah juga sudah terkhitan. Sampai kepada Ja'far Shadiq, sampai Musal Kadhim, sampai daripada Ali Ridha, sampai kepada Al-Imam Hasan Al-Askari, sampai kepada Muhammad Al-Hadi, sampai Muhammad Jawad. Daripada lahirnya sudah terkhitan. Karena apa? Beliau ini mendapatkan daripada resmi untuk melaksanakan syariatillah setelah ditinggal oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang sudah dihitan, ini sudah ada rencana Allah untuk membangun daripada agama. Karena saat setelah Rasulullah meninggal, agak sedikit kacau. Kenapa? Sebagian orang menentang dan lain-lain sebagainya. Inilah para imam yang menyelesaikan masalah-masalah pada zamannya. Sampai Imam Muhammad Hanafi, yaitu Hanafi ini, Imam Hanafi pertama belajar kepada Al-Imam Muhammadil Baqir. Setelah pupus Muhammadil Baqir, diteruskan kepada putranya Imam Ja'far Shadiq. Imam Hanafi ini mengajarkan kepada Imam Malik. Imam Malik mengajarkan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengajarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ternyata sumber inspirator daripada Islam semuanya kembali daripada Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk juga Al-Imam Ali Uraidi, terhitan juga waktu beliau lahir ke dalam dunia. Ma'asyiral muslimin, mari kita sejenak berpikir tentang Maulid Nabi. Karena saudara Maman Al-Ebrek, Bib 2 tema Bib khitan kok bisa dibawakan Maulid. Maulid Nabi dahsyat. Maulid Nabi melebihi daripada hari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada umat Kanjeng Nabi malam-malam yang mustajab, malam-malam yang tidak ditolak doa-doanya hamba-hamba Allah. Malam Jumat, malam Lebaran Idul Fitri, malam Lebaran Idul Adha,
dan juga malam daripada Lailatul Qadar. Ini 4 malam. Para ulama menyatakan 4 malam ini dikalahkan oleh tanggal 12 Rabiul Awal, waktu Kanjeng Nabi akan lahir ke dalam dunia. Goncang langit, goncang bumi. Di dalam hadis qudsi, tabaraka wa ta'ala yaqul, Allah memerintahkan kepada Sayyidina Jibril, ya Jibril, nadi fi sairil makhluqat min ahlil ardi was samawat bitahani wal bisyara. Hei Jibril, longlongkanlah suaramu, pekikkanlah suaramu, dan beritakan kabar gembira dari aku Allah, sebentar lagi kekasihku akan lahir. Gusti Allah belum pernah menyatakan gembira kecuali waktu Kanjeng Nabi akan lahir. Sayyidina Jibril memberi kabar kepada malaikat, memberi kabar kepada bumi, makhluk seluruhnya di bumi bertahmid, bertakbir, menunggu lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Waktu Rasulullah akan lahir, itu nur dibawa oleh para malaikat dari langit Sidratil Muntaha sampai ke bumi. Diletakkan itu nur Kanjeng Nabi di rahimnya Siti Aminah. Lalu para malaikat-malaikat besar, Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Munkar, Nakir, Rakib, Atib, Malik, Ridwan, semuanya hadir di pintu, di luar pintunya Siti Aminah. Ya cukup 2 wanita dihadirkan oleh Gusti Allah, Siti Maryam dan Siti Asia. Ini wanita-wanita yang luar biasa. Siti Maryam kenapa mendapatkan khusus bisa hadir waktu Kanjeng Nabi mau lahir? Karena ini wanita suci, umur 14 tahun gak kelihatan rambutnya. Umur 17 tahun minta sama pamannya Nabi Allah Zakaria, pamanku Zakaria, aku minta tempat untuk diriku, aku ingin menyendiri. Diberi tempat sebelah selatan Masjidil Aqsa. Siti Maryam bertahanun di dalam itu kamar, sampai istri daripada Zakaria menegur Nabi Allah Zakaria, Zakaria, ponakanmu itu nggak pernah keluar dari kamar, coba dilihat. Akhirnya besoknya Zakaria ngetok pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu dibuka pintunya, kaget dia, nggak tidur kan? Kaget. Kunaon? Seur buah-buahan di miliknya Siti Maryam, sampai dikatakan, dari mana ini ya Maryam? Makanan tidak musimnya ada. Min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Itu dalam Al-Quran ada surat ayat. Di surga ada harna asyik, umur 17 melewati 18 tahun, gemeter Siti Maryam. Bingung, kalau malam perutnya ada suara, Allah, Allah, Allah. Kumaha ya? Akhirnya ngomong sama paman, paman, aku punya perut ini tiap hari kok tambah gede, tambah bulan tambah gede. Cek Zakaria, mungkin bisul, tahun bisul. Kata Zakaria, ya Maryam, minta ke Gusti Allah, sholat tahajud, sholat, minta kabar apa yang terjadi atas ini. Satu malam, malam dia, keopatkah malaikat datang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha anjeun? Ana malaikatillah. Aya naon malaikat? Kabar bunga. Kabar naon? Anjeun hamil. 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 Malaikat salah. Nyasar ke tempat saya. Nyasar kumaha? Ana malaikat lah. Di Gusti Allah memberi kabar gembira. Hei malaikat, saya ini nggak pernah salaman sama lelaki. Salaman tar, apalagi diembus-embus. Ketawa. Apa sih marahin istrinya ya? Akhirnya paginya ngasih tahu, paman, cek Gusti Allah, abdi hamil. Hah? Hamil? Hamil? Cek Zakaria, kalau anjen bener hamil, ambil pakaian sampean, pakaian anjen, keluar tolong dari ini tempat. Akan terjadi fitnah kepada diriku dan keluarga. Tolong angkat kaki. Karena diambil pakaian seorang wae menuju ke gunung. Akhirnya minum heula. Dapat kuah sorangan. Tiap malam sujud sama waktu mau melahirkan karunia sorangan. Entah ayah bidan, entah ayah sasa sorangan. Aduh, dalam Al-Quran disebut lebih bagus aku mati dari nggak tahannya sakit. Aduh, bron, lahir, kaset, ganteng, putih, rambutnya pirang merah. Masya Allah, kos maman ebrek. Mana mamanya nih? Ganteng, langsung dibersihkan, langsung sholat syukur. Loh beb, gak pakai nifas. Siti Maryam, dua wanita yang disucikan Allah, selama hidupnya belum pernah beli softtek, gak pernah berhalangan. Dua wanita, yang pertama Fatimatus Zahra al-Batul, putrina Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Habis melahirkan Sayyidina Hasan, 10 bulan melahirkan Sayyidina Husain. Sepintas selalu seperti saudara kembar. Sampai bidannya yang bernama Atika datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Fatimah tidak mengeluarkan darah. Alaihi salatu wassalam, Rasulullah senyum. Dia disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua Siti Maryam, begitu habis melahirkan langsung sholat. Setelah 5 hari sudah kuat nazar, saya tidak mau berbicara kepada manusia selama 3 hari. Puasa tidak bicara, bukan puasa terdahar. Puasa tidak bicara selama 3 hari. Sehari, hari kedua dibawa putra saat Nabi Allah Isa ke kampungnya. Sampai di desa, pendeta-pendeta Yahudi jangkutnya ayat 1 meter, ayat 2 meter, gawenya ngelus-ngelus kos benang layangan. Datang Siti Maryam kaget. Hai Maryam, putra saha ieu? Anak siapa ini? Hei Maryam,
Siapa bapaknya? Siti Maryam gak ngomong, nunjuk. Jawab, nunjukkan anaknya. Hei Maryam, kamu itu keluarga Al-Imran. Keluarga Al-Imran itu semuanya nabi, keluarga suci. Hasil siapa ini anak? Nunjuk ke Sayyidina Isa. Langsung Sayyidina Isa dilihat oleh pendeta-pendeta. Sayyidina Isa baru umurnya 2 minggu berbicara. Ana Abdullah, bisa ngomong gitu. Aku hamba Allah. Aku besok mendapatkan kitabullah Injil untuk membawa Bani Israel. Ibuku wanita yang suci, dipiara oleh Sayyidatuna Maryam. Waktu meninggalnya Sayyidatuna Maryam, Sayyidina Isa tidak tahu. Hari itu dia puasa. Sayyidina Isa membeli makanan di pasar. Ternyata balik sebelum maghrib, ibunya lagi sujud. Ditutup terus sujud sampai maghrib juga, sampai Isya, sampai gelap gulita. Ya Ummah, hei ibu, bangun. Dipegang jatuh, sudah meninggal di dalam keadaan puasa dan sujud. Pada hari Rasulullah alaihi salatu wassalam akan lahir ke dalam dunia yang fana ini, beliau rohnya dihadirkan. Ya cukup, satu lagi wanita istimewa, yaitu Siti Asia. Siti Asia ini ratu kaya raya, suaminya Fir'aun. Kalau keluar sama dayang-dayangnya, gelangnya 1 kilo kanan, 1 kilo kiri, anting-antingnya seon-seon, kalungnya 1 kilo. Kau keluar dari istana keberatan Mas, sugih. Datang Nabi Allah Musa memberikan kitabullah Taurat, dibaca, masuk keimanan, langsung nangis, minta ampun di Gusti Allah. Gelangnya dilepas, kerincing, keluk. Belum. Pakai pakaian biasa, tiap malam sujud. Waktu sujud, suaminya Fir'aun langsung, hei Asia, apa yang kamu lakukan? Sujud dengan siapa kamu? Aku Tuhan, kok kamu sujud kepada aku? Diam Siti Asia, nggak jawab. Lalu kata Fir'aun, kalau aku mendapatkan begini lagi, saya hukum mati. Tuh, cinta nggak ada halangan ke Gusti Allah, nggak takut. Fir'aun berangkat perang, setelah 8 hari pulang. Di malam hari masuk ke biliknya, lihat istrinya sedang menangis. Ya Allah, ya Gusti Allah, ampun ya Gusti. Kamu Fir'aun. Langsung ditendang oleh Fir'aun, pingsan. Dipanggilkan pengawal istana, masukkan ke dalam penjara. Besok umumkan kepada seluruh rakyat Mesir bahwa istri Tuhan Fir'aun tidak mau sujud kepada Fir'aun, akan dihukum mati. Kumpul di alun-alun lapangan. Siti Asia diseret-seret, ditidurkan di tengah lapangan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Hanya berzikir kepada Allah. Ahad, ya ahadu, ya ahadu, ya ahadu. Datang Sayyidina Musa. Musa, ud'uli, doakan aku. Kata Musa, aku datang kepada engkau, perintah Allah. Mohonlah kepada Gusti Allah. Malaikat langit, malaikat bumi menunggu doamu, hai Siti Asia. Mohonlah kepada Allah. Berdoa Siti Asia. Ya Allah, angkatlah derajatku di sisimu ya Allah. Datang Fir'aun. Hei Asia, kalau kamu sekarang sujud di depan seluruh rakyatku, aku bangunkan istana emas buat kamu. Apa kata Siti Asia? Ya Fir'aun, la asjudi illah Rabbul A'la. Aku tidak akan pernah sujud kepada engkau, hai Fir'aun,
kecuali kepada Allah yang Maha Tinggi. Saking keselnya Fir'aun memanggil algojonya, suruh bawa besi 400 kilo, ditaruh di sampingnya Siti Asia. Itu besi dilelehkan, dibakar sampai leleh. Begitu leleh, itu diangkat oleh algojonya, ditaruh di badannya Siti Asia, ambles, terbakar badannya dan mati syahidnya. Waktu Kanjeng Nabi akan lahir, ini wanita dihadirkan oleh Allah di biliknya Siti Aminah. Gak cukup, malaikat besar di depan pintu pantona bilik Siti Aminah. 2 wanita, siapa lagi yang dihadirkan oleh Allah? Hurul ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaan bima kanu ya'malun. Bidadari sambil bertasbih, bertahmid, bertakbir dari surga, turun dari kayangan yang jumlahnya ditentukan oleh Gusti Allah, sambil membaca turun ke bilik Siti Aminah. Apa yang dibaca? Ayo sarang-sarang supaya dapat barokah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mangga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bingung di bilik Siti Aminah. Siti Aminah nggak tahu, nggak melihat. Dan Siti Aminah bunda Kanjeng Nabi ditemani oleh seorang bidan bernama Syafa. Lalu radhiyallahu anha, bunda Kanjeng Nabi berkata kepada Syafa, rasanya ayeuna ya, saya kelihatannya sekarang ini saya ingin melahirkan, tolong ambil kain-kain di belakang. Syafa ambil kain. Begitu balik terkejut, sudah lahir Rasulullah. Tampak dijamah oleh sang bidan, kaget, lalu gemeter. Bidannya ini gemeter, kenapa? Belum pernah melihat seorang ibu melahirkan dengan mudah, lalu posisi keadaannya sang bayi itu keluar di dalam posisinya sujud. Bingung dia, gemeter, kok lain ini? Sujud, langsung pegang sama Siti Syafa, ditaruh di sebelah ibunya. Nuron faqohulun, cahaya di atas cahaya dari Rasulullah SAW. Ditutup matanya, mundur, gak kuat, cahaya luar biasa. Tanpa diketahui oleh 2 insan, Ibunda Aminah dan bidan Syafa, malaikat yang di luar bilik Siti Aminah semuanya berdiri mendekati Kanjeng Nabi Muhammad. 2 wanita, Siti Maryam, Siti Asia, berdiri mendekati Rasulullah. Para bidadari mengelilingi. Lalu untuk apa mereka? Tentu perintah Allah. Apa yang mereka perbuat? Memberikan selamat dengan lahirnya Zainul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendekati, lalu mereka menyatakan, marhaban ya marhaban, marhaban ya khatimil anbiya wal mursalin, marhaban ya marhaban, marhaban ya habibur rahmanir rahim, marhaban ya marhaban, marhaban ya Muhammad nabiullah wa rasulih. Selamat datang, selamat datang wahai insan penutup para nabi-nabi. Selamat datang wahai insan kekasih Sang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Selamat datang wahai Muhammad, pilihan Allah dan utusan Allah. Kenapa kita
Kalau hadir maulid kita berdiri. Di saat itulah biografi Kanjeng Nabi lahir dan kita berdiri mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Mohon berdiri Pak supaya barokah. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bangga Allah ya Nabi. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraka al-kaunu ibtihajan بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، صلى الله عليه يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فتربوا يا أهل المثاني فهدار اليمن غرات واستضيئوا بجمال فاغفر حسن تفرق. الله يا نبي صلى الله عليه يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفقر المحبد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، صلى الله عليه يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل ينصره العادل بنا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك، صلوات سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا
مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واعطينا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله على آل بدر على صلى الله عليه وعلى الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دانا لكل ما تمنى بلقاء خير الأنام وابلغ المختار أن من صلاة والسلام طلع البدر علينا من ثنيات الولاء وجب الشكر علينا ما دعا لله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه إلى حضرة رسول الله اللهم اجعلنا ببركة رسول الله. Semoga kita dapat barokahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Dengan tulus ikhlas kita membaca salawat. Salawat ini hebat. Salawat ini pegangan para ulama. Salawat ini menyingkirkan dan segala hal yang tidak baik. Sampai dikatakan salawat ini boleh dibaca di mana-mana. Bu, sampai Anda nggak bisa sholat, nggak bisa megang Quran atau baca Quran karena berhalangan, salawat dibolehkan. Salawat itu hebat. Salawat ini dikatakan oleh para ulama zikir dua.
Bukan salawat kepada kanjeng Nabi, tapi zikrullah wa zikrul Rasulillah. Salawat itu membaca dua zikir, yaitu diawali dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Waktu kita sebelum sampai ke namina kanjeng Nabi Muhammad, diawali dengan naon? Allahumma. Sarang-sarang Allah, Allah. Artinya Allahumma, ya Allah ya Gusti, demi nama-namamu yang maha agung, demi nama-namamu yang maha suci, aku beruluk salam dan salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi zikir itu dua. Makanya orang-orang yang tidak mengenal Rasulullah benar, besok akan celaka, besok akan penuh kerugian di dalam hidupnya. Suatu saat di bulan puasa Ramadan, Siti Aisyah Ummul Mukminin, istrinya Nabi Kanjeng Alaihissalam, di bulan puasa malam dia sedang menjahit. Lampu comporna sehet, lampu minyaknya habis, gelap, jarumnya jatuh, diraba-raba oleh Siti Aisyah. Tahu-tahu Kanjeng Nabi masuk ke dalam biliknya. Terang ini bilik. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, alangkah indah wajahmu. Ini bilik terang benderang dengan wajahmu ya Rasulullah. Kata Nabi, ada umatku yang besok tidak melihat aku. Siapa ya Rasulullah umatmu yang tidak melihat engkau? Idza dzukir indahu falam yusalli alaih. Kalau namaku disebut, dia tidak mau bersalawat, dia kikir, pelit. Besok dia tidak bisa melihat aku. Idza dzakar indahu falam yusalli alaih. Kalau namaku disebut, dia enggan bersalawat. Mari, salawat ini hebat, pegangan kita setiap hari, menghabiskan dosa-dosa kita. Ayo sarang-sarang 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekali kita baca. Hadis 24 sahabat yang menulis. Dalam prasejarah perhadisan ini paling tangguh sanadnya. Naon bunyina, naon sabda Kanjeng Nabi, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara hasanat wa yamhu asyara sayyiat wa rafa'allahu asyara darajat. Sekali orang maca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ia duduk can hudang diberi tilu sekali 10 pahala. Dosa orang dicokot 10, gak cukup ditambah dari Gusti Allah naon deui mep, diangkat derajat kehidupan kita derajatnya diangkat 10 derajat. Kumaha orang maca 100 kali sehari, 100 kali 10 sabaraha 1000. Dan kemana-mana baca salawat. Iya, sekarang ini zamannya harus baca salawat. Kenapa? Ada kebebasan. Numpak motor, baca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Numpak angkot, Allahumma sholli. Cet minggir. Ayah gadis pakai rok pendek. Astagfirullah. Ibu-ibu unggal dinten ke pasarnya, leres bu, ke pasar kan setiap hari, betul? Ibu-ibu males di sini nih, nggak pernah ke pasar ya bu. Besok roba bu, roba supaya gembira, supaya kaya. Ambil keranjang, biasanya ibu-ibu ngomong helak ke tetangga. Tahu atau enggak? Naon, tahu nggak? Si eta, si anu. Alhamdulillah, awas, robah supaya nggak sial. Cokot tak keranjang ke pasar, maca salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina. Bu, mangga Allahumma sholli ala Sayyidina. Bayangkan di Bubina sampai pasar
50 balik dari 50 100 kali 1 berapa? Robah. Allah tidak akan merubah kita kecuali kita merubah. Mari hati-hati, dikubur kata Rasulullah. Umatku akan mendapatkan fitnah kubur. Yang mereka ini kebanyakan dari wanita suka membicarakan hal ihwal tetangga. Gak ada manusia sempurna, gak ada. Semua kekurangan, semuanya kekurangan. Dengan salawat ini, insya Allah Allah akan membuka segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dibawa kemana-mana. Tahu, jangan kalau orang gak sholat 5 waktu, jangan mengharap surga. Bohong. Insya Allah bapaknya, datuknya wali gede, tapi kalau nggak sholat nggak bisa masuk surga. Pegang, siapapun dia, kalau nggak sholat, ya SKT Gusti Allah, ulah-ulin masalahnya. Sholat dan sholat yang wajib sabraha 5. Ada sholat yang wajib 5 waktu. Ada sholat sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, sholat witir, sholat tahajud, sholat istikharah, sholat taraweh, sholat sunnah tasbih, sholat duha, sholat mayit. Pak, Bu, apapun bentuk sholat, rukuk, sujud kita kepada Gusti Allah, kalau nggak salawat kepada Kanjeng Nabi, nanti ditampi di Gusti Allah. Di sini Anda semuanya berpikir, siapa ini Rasulullah? Sholat kita nanti ditampi di Gusti Allah kalau dalam at-tahiyat kita tidak menyebut salawat ke Kanjeng Nabi. Begitu tingginya, wa rafa'na laka dzikrak. Kata Allah firman-Nya, aku angkat engkau Muhammad kekasihku, sejajar namamu dengan namaku. Quran. Dengan salawat kita berzikir 2 ke Gusti Allah dan salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemana-mana boleh baca kecuali 2. Kalau dibaca di situ dosa. Pertama, dicait di lebam di kamar mandi, nggak boleh. Karena kamar mandi tempat kotor, tempat pribadi dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau badan kita kotor, baru dengan istri kita harus mandi dulu, baru boleh baca salawat. Selebihnya mangga kamana wae baca salawat, insya Allah dicatat di Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah malam ini saya sudah mencukupi atas permintaan para jamaah Samsi Subus ke Kuningan. Beb bawa 2 tema Beb, yaitu khitanan dan juga daripada Maulid Kanjeng Nabi Muhammad. Saya mau tambahin 1, Pak, tolong ibu-ibu kalau sholat hajat pertama doakan negara kita. Doakan Islam di negara kita. Hanya simple, sedikit doanya, tapi pahalanya besar. Cukup doakan Allahumma ansur Islam wal muslimin. Ya Allah, menangkan Islam dan Muslim di negara kami. Sekarang sudah mulai tidak benar. Pemerintah nggak benar. Apa yang dilakukan tujuannya untuk menghancurkan Islam. Kemarin sudah didengung-dengungkan Majelis Ulama Indonesia akan dibubarkan. Ini sudah keterlaluan. HTI dibubarkan, FPI dibubarkan. Sekarang gilirannya Majelis Ulama Indonesia. Kalau Majelis Ulama Indonesia dibubarkan, sudah tidak ada filter antara halal, tidak ada hal-hal yang bisa membela Islam. Padahal di kabinet 90% orang Islam, tapi jahannam wa bi'sal masir. Mereka itu adalah penipu-penipu, penjual-penjual agama. Nanti ada janji Allah kepada mereka. Dan DPR maupun DPRD pencoleng, penipu, nipu rakyat. Allahu Akbar. Tolong, kita tidak punya kekuatan. Wa insyaallah abdi ngaos dia sampai keluar busa.
nggak bakal berubah yang namanya kantor DPR atau kabinet, nggak bakal. Tapi dengan kebesaran Allah, insya Allah akan dirubah oleh Allah, akan diuntungkan kaum muslimin. Dengan apa? Doa. Allahumma ansur Islam wal muslimin fi biladina Indonesia. Cukup. Ayo saya ajarin, baca sama-sama. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Ansur Islam wal muslimin fi biladina Indonesia khassah wa buldanil muslimina ammah. Pak, Bu, saya minta tolong sama antum, doakan ini. Ini sudah nggak benar semuanya. Jangan enak-enakan aja. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Anda ini umat Muhammad, Anda ini bertanggung jawab besok di hadapan Allah. Paling tidak berdoa, minta ke Allah supaya ada perubahan untuk Islam. Nanti akan datang ke Kuningan lebih dahsyat lagi. Kalau kita tidak berdoa, doa mukhul ibadah. Kita rakyat biasa, kita rakyat jelata, kita rakyat tidak mempunyai pangkat apa-apa, tetapi kita mempunyai pangkat di mata Allah. Kalau kita berdoa ke Gusti Allah, insya Allah dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatis salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurratil a'yunina Abaz Zahra al-Batul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mari kita tutup doa dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Mangga. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin. Wa karrama wa majjada wa adama. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin khazainuhu biyadik wa na'udzu bika min kulli syarrin khazainuhu biyadik wa nas'aluka mujibati rahmatik ya Allah wa maghfiratik ya Allah wa karamatik ya Allah wa maghfiratik min kulli ithmin ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar wa nas'aluka Allahumma ya akramal akramin istajib da'watana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Saat ini kami berdoa di depan pintu rahmat-Mu ya Gusti ya Allah. Terimalah doa-doa kami dengan niat yang baik, dengan niat yang suci. Engkau Maha Sang Pencipta, pasti Engkau mengetahui ciptaan-Mu ya Allah. Saat ini kami mengetok pintu-Mu yang agung ya Allah. Turunkan rahmat ya Allah kepada umat kekasih-Mu Muhammad di tanah air kami ya Allah, di republik kami ya Allah, yang mayoritas di republik kami ini adalah umat kekasih-Mu Muhammad. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allah a'izzatil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafikin ya Rabb ya Rabb ya Rabbana ya Rabbana taqabbal du'aana taqabbal hajatana wa niyatana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bersama-sama Rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina. Bersama-sama innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Wal-afu minkum, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al-ghurri man awala wal anbiya wal mursalin al-ghurri khataman awala. Aman 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 Indonesia Raya aman. Aman 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 Indonesia Raya aman. Amin 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 amin. Ya Rabbi Rabbal Alamin. Ya Rabbi Rabbal Alamin. Amin amin